Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iim Riana, NIM terakhir 26, dari Prodi S1 Manajemen, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keluarga berencana atau disebut dengan KB, imunisasi dan bayi tabung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 tentang perkembangan kependudukan dan kebangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pandangan hukum Islam tentang keluarga berencana secara prinsip dapat diterima oleh Islam. KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudaratan. Tidak diragukan lagi kebolehan keluarga berencana dalam Islam. Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha, pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan maslahat keluarga. Dengan demikian, KB di sini mempunyai arti sebagai tanzim al-nas, pengaturan keturunan. Sejauh pengertiannya adalah tanzim al-nas, pengaturan keturunan, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi ijma ulama. Ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa Islam mendukung adanya keluarga berencana karena anak lemah dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu pengetahuan sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah. Terlepas dari larangan untuk ber-KB, kita harus mengetahui dan memperhatikan jenis dan kerja alat kontrasepsi yang akan digunakan. Alat kontrasepsi yang diharamkan adalah yang sifatnya pemandulan. Vasektomi berbeda dengan khitan lelaki, di mana sebagian dari tubuhnya ada yang dipotong dan hilangkan, yaitu kulub. Karena jika kulub yang menutupi kepala zakar tidak dipotong dan dihilangkan justru bisa menjadi sarang penyakit kelamin. Karena itu, khitan untuk laki-laki justru sangat dianjurkan. Tetapi, kalau kondisi kesehatan istri atau suami yang terpaksa, seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari terhadap anak keturunannya yang bakal lahir terancam. Jika si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan oleh Islam karena dianggap darurat. Yang kedua adalah imunisasi. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi mengatakan bahwa imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau yang masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambah dengan zat lain yang jika diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
Dalam imunisasi, menurut MUI, ada dua istilah yaitu: 1. Al-darurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam nyawa manusia. 2. Al-hajah adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Adapun ketentuan hukum imunisasi. Yang pertama, imunisasi pada dasarnya diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. 2. Vaksin untuk diimunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. 3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram atau najis hukumnya haram. 4. Imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak diperbolehkan. 5. Jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau cacat permanen yang mengancam jiwa. 6. Imunisasi tidak dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli komponen dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Dan yang terakhir atau ketiga adalah bayi tabung. Perkembangan teknologi sekarang ini memungkinkan segala yang dipandang manusia sebagai hal yang tidak mungkin. Misalnya, seperti teknologi kedokteran yang kini semakin modern dan canggih. Teknologi kedokteran modern telah mengenalkan produk bayi tabung yang dirintis oleh P.C. Stapto dan R.G. Edwards pada 1977. Adanya program ini menjadi angina segar dan kabar bahagia bagi pasangan suami istri yang kesulitan memperoleh anak. Namun, bagaimana pandangan hukum Islam bayi tabung ini? Bayi tabung secara medis dikenal dengan istilah pembuahan in vitro yang dalam bahasa Inggris disebut in vitro fertilization. In vitro ini adalah teknik pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh wanita. Program bayi tabung merupakan salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan yang dialami pasangan suami istri dan menyebabkan sulitnya memperoleh keturunan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa program bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang secara agama dinyatakan sah hukumnya adalah mubah atau boleh, karena menjalani proses bayi tabung ini dapat dikategorikan ke dalam ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Lagi pula, pasangan suami istri ini melakukan hal tersebut dengan bermaksud dan tujuan yang baik, yaitu ingin memperoleh keturunan. Namun, program bayi tabung ini jatuh hukumnya haram jika sperma dan ovum yang dibuahi dititipkan pada rahim perempuan lain selain si istri. Menjatuhkan hukum haram tersebut tentu memiliki alasan yang kuat, dan salah satunya yang di kemudian hari hal ini bisa menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan harta warisan. Tidak hanya kasus tersebut, program bayi tabung yang berasal dari sperma beku suami yang telah meninggal dunia juga hukumnya haram. Hal ini adalah di masa yang akan datang juga bisa menimbulkan masalah yang pelik atau baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan. Sementara bayi tabung yang sperma dan ovumnya berasal dari laki-laki dan perempuan yang tidak berstatus suami istri juga dikatakan secara tegas hukumnya haram. Alasannya, status pembuahan ini sama dengan hukum hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah secara agama. Dengan kata lain, hal ini sama dengan zina. Penetapan hukum haram dan halalnya bayi tabung tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik,
Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan perbuatan seorang lelaki meletakkan spermanya atau berzina di dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal atas dirinya. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa terkait boleh atau tidaknya menitipkan sperma suami istri di rahim kedua, walaupun secara syariat suami dan istri tersebut dinyatakan sah sebagai suami istri. Namun, dalam fatwanya, Majelis Tarjih dan Tajdid mengungkapkan bahwa berdasarkan ijtihad jama'i yang dilakukan para ahli fikih dan berbagai pelosok dunia Islam, di mana hal ini termasuk dari Indonesia yang diwakili Muhammadiyah. Hukum inseminasi buatan seperti itu termasuk secara yang dilarang, karena cara inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antar suami istri dan sel ovum istri pertama jika halal dimasukkan ke dalam tubuh istri kedua. Islam sebagai ajaran yang sempurna selalu mampu menjawab berbagai masalah yang terjadi di dunia modern saat ini dengan dalil yang kuat. Itulah penjelasan mengenai hukum Islam dan bayi tabung. Sesungguhnya, apa yang akan ditetapkan haram dan halalnya sebuah perbuatan manusia adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.